negatif 75 jadi plus 75, hasilnya 8524. Jadi, untuk menjawab soal ini, skor minimum yang harus dicapai agar mendapat bonus itu adalah 85,24. Yang dimana tadi kita ketahui rata-rata 5. Kayak gitu. Kayak gitu, guys. Aman? Nah, untuk yang B, kenapa GB? GB ada yang mau ditanyain, Kak? Oke. Kemudian untuk yang B, ini kurang lebih sama kayak nomor sebelumnya. Kita ingin nyari probabilitas di antara 60 dengan 80. Kita cari terlebih dahulu probabilitas untuk 60 dan 80-nya didapat masing-masing untuk 0, untuk X sama dengan 80 itu 0,73 sekian. Untuk yang X sama dengan 60, 0,03 sekian. Tinggal kita kurangi aja dari yang paling besar dikurangi dengan yang paling kecil, hasilnya 0,70365. Probabilitas berarti cara jawabnya itu probabilitas karyawan di antara skor 60 dan 80 adalah 70,4%. Kayak gitu. Mungkin nanti aku coba kirim uh, latihan soal ini ke grup biar lebih mungkin teman-teman kalau misalnya masih ada bingung sekarang nanti biar bisa dipelajari lebih lanjut gitu sebelum ujian kita besok. Lanjut ke nomor C, ini kayak menjawab pertanyaan apa ya? Pertanyaan esai ini. Jadi hasilnya itu apa gitu ya dari soal itu. Jelaskan apakah distribusi ini adil berdasarkan penyebaran data. Jawabannya itu distribusi dapat dianggap adil karena bentuk normal dari simetri sekitar rata-rata 75. Namun karena bonus diberikan kepada hanya 10% karyawan, maka hanya sebagian kecil yang diuntungkan sehingga kebijakan bersifat lebih kompetitif daripada merata. Tapi kan ya ini emang dari soal untuk bonus ya. Berarti ya mau gak mau berarti karyawan itu harus berlomba-lomba untuk bisa dapat bonus gitu. Kayak gitu ya. Mungkin untuk TM4 ini latihan soalnya itu dua dulu yang aku bahas, tapi nanti aku kirim semua latihan soal yang aku coba kerjakan. Soalnya masih ada 4 TM lagi yang belum kita bahas itu. Kayak gitu. Kita lanjut ke TM6 dulu ya, paling bawah. Sebentar. Oke, di TM terakhir materinya itu kita membahas mengenai estimasi titik dan selang kepercayaan. Aku coba remind ulang. Di sini tuh ada estimasi titik dengan estimasi interval. Estimasi titik itu yaitu penaksiran karakteristik populasi dengan sebuah nilai karakteristik titik dari sampel. Kan populasi itu banyak teman-teman. Kita nggak bisa menghitung untuk banyaknya populasi. Kita bisa menghitung hanya eh, menggunakan beberapa sampel. Itu namanya berarti estimasi titik untuk menaksir karakteristik populasi. Untuk interval, yaitu metode statistik yang digunakan untuk memperkirakan nilai parameter
populasi dengan memberikan rentan nilai atau interval, bukan hanya nilai tunggal. Titik kan cuma nilai yang ada pada garis titik 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 titik. Interval kan sebagai lebih apa ya? Interval mungkin probabilitas benarnya cukup lebih tinggi daripada titik doang kan. Jadi lebih efisien pakai ini, estimasi interval. Oke, untuk rumusnya sendiri kan itu ada beberapa ya teman-teman dengan beberapa kondisi. Kondisi yang pertama, jika ini jika standar deviasi diketahui, maka kita gunakan rumus yang ini. Di mana rumus ini didapat dari atau menggunakan tabel Z. Kemudian, jika standar deviasi tidak diketahui, itu ada dua kemungkinan juga. Kita cari N atau sampelnya lebih besar dari 30, harusnya lebih besar dari 30, atau tidak. Jika lebih besar dari 30, N lebih besar atau sama dengan 30 ya. Itu kita pakai rumus yang ini, yang atas. Sama dengan, nggak sama sih, pakai rumus yang ini. Nggak sama karena di sini bukan pakai standar deviasi, tapi pakai, iya sih, standar deviasi dari sampel, sorry. Iya gitu. Terus juga kalau kondisi yang atas ini, eh, kalau semisal sih standar deviasinya diketahui. Nah, untuk rumus yang bawah ini, ketika standar deviasi tidak diketahui, dan juga N kurang dari 30. Kita pakai tabel T. Kayak gitu. Kita coba lanjut aja ke latihan soal. Oke, di sini udah di disclaimer dulu. Kalau misalnya standar deviasinya diketahui. Soal mengenai analisis kebijakan publik. Pemerintah kota ingin melakukan evaluasi rata-rata konsumsi air rumah tangga. Berdasarkan data histori, diketahui bahwa standar deviasi konsumsi air adalah 40 liter. Seorang peneliti mengambil sampel sebanyak 100 dan mendapatkan rata-rata konsumsi sebesar 320 liter per hari. Pemerintah ingin menggunakan hasil ini untuk menentukan kebijakan subsidi air dengan tingkat kepercayaan 95%. Namun, hanya akan diterapkan jika rata-rata konsumsi sebenarnya lebih dari 300 liter. Oke, kita coba interpretasi. Diketahui standar deviasi 40, sampel 100, rata-rata atau X-bar 320. Kemudian nilai Z-nya itu 95%. Kita coba hitung dulu 95%. Itu 1 berarti dikurangi 0,95. Kemudian dapatkan 0,05%. Itu tuh itu alpha dibagi 2 sama dengan 0,025 ditambah dengan 0,95. Kenapa ditambah? Karena kayak yang udah aku sempat bilang tadi, kalau misalnya eh, distribusi Z ini tuh dia ngitungnya semua nilai dari kiri. Which is dari kiri dari sini sampai sini. Misalnya ini, oh ya, ini dari kiri sampai batas tertentunya di sini. Gitu. Segini. Kayak gitu. Sementara kan dia ada tengah di sini. Nah, ini kita harus tambahin dengan yang masuk ke ya, ya gitu. Kita lupakan.
Dari alfa dibagi dua dengan eh, dengan nilai Z 65%, 975. Kemudian ada kondisi kalau misal kata sebenarnya adalah 300. Berarti di validasi kalau misal hasil itu di hasilnya tadi confident intervalnya di atas 300 berarti itu di sini untuk mio-nya berarti untuk rumusnya sendiri kan X bar ditambah kurang Z dengan alfa dibagi bagi dua ya, kok bagi A, sorry, alfa bagi dua, kemudian untuk standar deviasi dibagi dari akar sampel. Oke, untuk nilai Z-nya ini kan kita udah tahu 1,96. 1,96 itu didapat dari mana? Kita lihat lagi di tabel Z ini. Tabel Z. 95%. Berarti kita coba cari yang 0,95 pas. Ada nggak itu? Nggak ada ya. Adanya di antara ini kan. Kita tinggal cari aja di pertengahan ini berapa. Sama kayak tadi 0,04 sama 0,05 berarti 0,045 untuk belakangnya. Untuk depannya 1,6. 1,6 berarti 1,645 kayak gitu. Eh, apa sih? 0, sorry ngelantur 1,9 karena kita dapat tadi tuh 0,975 0,975 itu ini ada teman-teman, dia ada di antara 1,9 dan yang atasnya itu 0,06, berarti tinggal kita gabung 1,96 ini 1,96 kali dengan nilai standar deviasi 40 dibagi akar dari N atau ruang sampel. Di sini tinggal operasiin aja. Hasilnya itu 7,84. Nah, yang 320 itu kita tambah dan kurangkan dengan hasil tadi. Tempat intervalnya 312,16. Sorry. Sampai 327. Berarti untuk confident intervalnya itu di antara tadi 312,16 sampai 327,84. Dengan satuannya tadi liter per hari. Kayak gitu. Terus apakah kebijakan dapat diterapkan? Kita mengetahui sebelumnya bahwa jika kebijakan tersebut dapat diterapkan, jika dan hanya jika rata-rata konsumsinya di atas 300 liter. Kita coba lihat ulang. Hasilnya kan paling kecil itu 312, berarti ini di atas 300. Berarti kebijakan di atas itu dapat diterapkan. Kayak gitu. Kemudian, jika pemerintah hanya ingin melihat margin of error hanya 5 liter,
berapa sampel minimum yang dibutuhkan. Kita coba lihat dulu ke rumus confidence interval. Nah, rumusnya kan mu sama dengan X bar ditambah kurang, harusnya ditambah kurang, tambah kurang Z standar deviasi per N, per akar N. Nah, untuk rumus margin of error, kita cuma hitung ini aja. Z dengan standar deviasi per akar N. Itu untuk rumus margin of error. Nah, diketahui kan untuk nilainya itu hanya 5 liter. Berarti tinggal masukin aja 5 sama dengan nilai Z-nya itu tadi berapa? 1,96. Kita kan ingin nyari N-nya kan. Ini tinggal dioperasiin aja teman-teman untuk nyari N-nya. Berarti 40 dikali 1,96. Sorry, komanya gak ikut. Dibagi 5. Nah, berarti tinggal kuadratin 15,08. 08. Hasilnya 245,86. Kayak gitu. Terus jelaskan implikasi hasil terhadap kebijakan publik. Nah, karena interval tidak menyentuh batas rata-rata konsumsi, maka bukti statistik kuat untuk kebijakan. Ya, karena kan tadi itu diketahui untuk batas bawahnya 312, tapi di sini eh, hasilnya 245, kayak gitu. Gimana, teman-teman? Rahasia apa udah masuk ya? Sebentar aku coba chat rahasia ya, buat bahas. Udah kok, aku udah di sini. Udah ya? Oke. Mau coba bahas untuk yang diketahui 2 sampel enggak? Selisih 2 mian. Terserah. Atau nanti teman-teman mau baca aja dari latihan soalnya. Gimana, guys? Mau coba dibahas juga atau coba bahas ya? Oke. Oke. Soalnya di sini ini aku ambil dari PPT sih. Sebuah studi dilakukan di mana 2 jenis mesin, ada A dan B. Sini aku definisikan A itu yang kuning, B itu biru ya, untuk data-datanya. Terus jarak tempuh gas mil per galon untuk 50 percobaan untuk mesin tipe A. Terus 75 percobaan mesin tipe B. Bensin yang digunakan dan kondisi lainnya itu dipertahankan konstan. Jarak tempuh rata-rata untuk mesin A itu 35 mil per galon. Kemudian untuk tipe mesin B itu 42 mil. Kemudian carilah selang kepercayaan 96% pada mu B dikurangi mu A, di mana mu A dan mu B adalah rata-rata populasi jarak tempuh gas untuk mesin A dan B.
Masing-masing asumsikan simpangan baku atau standar deviasi masing-masing adalah 6 untuk A, 8 untuk B. Oke, kita coba masukin dulu hal yang diketahui untuk mesin A. Tadi itu percobaannya ada 50 kali. Rata-ratanya untuk percobaan ada 36. Standar deviasi A itu 6. Untuk mesin B, percobaannya ada 75. X bar-nya atau rata-ratanya ada 42 ml per galon. Terus standar deviasinya ada 8. Kemudian untuk level kepercayaannya 96%. Dengan alfanya itu kita tahu berarti dari 1 dikurangi 0,96. Hasilnya 0,04. Kemudian alfa dibagi 2. 0,04 bagi 2. Berarti hasilnya 0,02. Yang ini ya. Kemudian sebelum kita cari Z-nya itu tadi, berarti kita tambahkan 0,2 ini dengan 0,96. Hasilnya 0,98. Oke, kita cari di distribusi model Z. Untuk kolom horizontal, pilih yang 0,02. Yang ini ya, berarti di kolom sini. Terus, di sini kolom ini kita cari yang hasilnya 0,98. Nah, 0, sorry, yang dari sini 2, bentar guys. Karena di sini tuh nggak ada yang benar-benar 0,98 ya. Jadi bentar. Hasilnya tuh 2,05. Oh iya, sorry. Di sini ya. Saya cari ini. Sorry, berarti kalau mau horizontalnya bukan salah. Sorry. Ini belum dibongkar. Jadi kita cari tadi yang 0, mendekati 0,98 ini ya. Nah, ini kan ada di pertengahan ini ya. Tapi ke 0,05. Tapi aku tuh bulatin di sini yang 2,05. Ini kurang lebih kan aku di sini tulis kurang lebih 2,05 yang mendekati. Kemudian untuk mencari confident interval, rumusnya kayak gini. Nah, dari rumus confident interval ini teman-teman, dia itu sebenarnya terdiri dari beberapa rumus. Yang dimana rumus standar error, yaitu untuk yang bagian di dalam akar ini aja. Terus kalau misalnya margin of error, yang di dalam akar ditambahkan dengan Z-nya tadi. Dikalikan dengan Z-nya. Kemudian untuk confident interval ya keseluruhan rumus. Kayak gitu. Nah, teman-teman juga kalau misal interpretasi langsungnya cukup rumit, kalau misalnya langsung masuk-masuk, teman-teman bisa lakuin atau hitungnya itu dari yang paling belakang dulu. Aku hitung dari standar errornya. Standar errornya itu rumusnya kan ini ya. Standar
deviasi kuadrat untuk B dibagi dengan sampel B ditambah dengan standar deviasi kuadrat untuk A dibagi dari dibagi dengan sampel A. Ini ketika kita lihat ke hal yang diketahui tadi. Hasilnya kurang lebih 1,254. Kemudian untuk margin of error, berarti tinggal kaliin aja teman-teman. Nilai Z-nya berapa? Tadi kita dapat 2,05. Dikali dengan 1,254 hasil dari SE tadi, atau standar error. Hasilnya 2,57, kurang lebih. Kemudian untuk confident interval, teman-teman tinggal ini, tambah kurangkan dari margin of error itu dengan X bar D dikurang X bar A. Ini. Nah, kita masukin aja berarti 42 dikurangi 36. Tambah kurang 2,57. Nah, hasilnya ini teman-teman. 3,43 lebih kecil dari mu B dikurangi mu A. Terus lebih kecil lebih besar dari 8 lebih kecil dari 8,57 kayak gitu. Oke, teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau nggak ada atau masih bingung tapi ya kalau misalnya masih bingung nanti aku coba kirimin aja hasil hitungku. Soalnya masih ada 3 TM lagi yang bakal dijelasin sama Rasya. Oke, mungkin dari aku cukup sekian teman-teman. Sorry kalau misalnya emang agak terburu-buru dan kurang jelas. Nanti teman-teman bisa lihat aja ya di hasil hitunganku. Thank you. Oke, berikutnya TM 1, 3, dan 5. Sebentar, aku kirim soalnya dulu aja. Linknya sama kayak kemarin untuk apa soalnya. Aku cuma bikinnya di bawahnya. Oke, kita buka dulu. Jadi, benar. Kelihatan belum? Oke. Oke, kita mulai dari TM1. Aku ngambil soalnya untuk TM1 itu mirip kayak kuis kemarin. Ini hampir semua soalnya mirip kayak kuis kemarin kecuali TM5. Soalnya kemarin TM5 nggak ada di kuisnya. Jadi aku nyari sendiri untuk TM5. Tapi TM1 sama 3 hampir sama dengan kuis kemarin yang aku cari ini. Yang TM1 itu ada 2 soal. Ini tuh aku carinya dari yang ada 2 tipe. Yang berkelompok sama nggak berkelompok untuk tabelnya ini. Nah, yang soal pertama itu kita disuruh nyari mean, variansi, sama standar deviasi. Soalnya kemarin kan juga mirip begitu ya. Sebentar. Oke, kita mulai aja langsung dengan soal nomor 1 kan. Disuruh nyari rata-rata kan cukup mudah ya, tinggal kita totalkan jumlahnya dengan habis itu kita bagi aja. Udah ada di bawah sini. Oh ya, ini juga untuk rumus membantu kalian yang mau ngerjain sendiri, udah aku siapin rumusnya di setiap soalnya.
Untuk nomor 5 nanti aku jelasin. Terus kuncinya untuk TM1, 3, dan 5 itu satu teman-teman, bikin pakai tabel. Sumpah lebih gampang pakai tabel. Apalagi dengan kekuatan kalkulator, mending bikin tabel aja supaya nggak ribet. Jadi pertama ya, semuanya soalnya bisa diselain dari tabel. Kan kita disuruh nyari mean. Sebenarnya, oke, simbolnya mean kan mu ya. Mu itu rumusnya XI kali FXI. Jadi kalau kita udah bikin tabelnya, untuk mencari mean tinggal kita jumlahin semua. Nah ini udah ketemu meannya 2,05 atau ekspektasi, sama aja sebenarnya. EX, mu itu sama aja. Kita tinggal nyarinya itu habisnya membuat tabel gini, tinggal XI, X itu yang ini kita kalikan dengan FXI. FXI itu apa? Kalau teman-teman masih bingung, FXI itu peluangnya. Nah, kebetulan untuk soal satu ini udah disebutkan, tapi biasanya belum disebutkan dalam soal. FXI itu pokoknya total itu sama dengan satu, yaitu peluangnya setiap sama kejadian-kejadiannya. Nah, habisnya itu udah ketemu kita meannya berapa, terus kita disuruh nyari untuk soal keduanya variansi. Nah, rumusnya variansi kan ini ya, udah aku siapin. Variansi itu rumusnya XI kuadrat kali FXI dikurangi mu atau rata-rata, mu kuadrat atau rata-rata, atau gampangannya bisa pakai yang bawah, EX kuadrat dikurangi EX kuadrat. Nah, maksudnya apa untuk ini? Kan ku jelasin. Jadi E ekspektasi X kuadrat maksudnya itu rata-rata yang XI-nya itu dikuadratin terlebih dahulu. Jadi kan rata-rata begini ya. Cuma XI kali FXI itu udah dapat ekspektasi atau rata-rata. Tapi kalau E dalam kurung X kuadrat itu XI-nya kita kuadratin terlebih dahulu. Jadi contoh kayak ini, tinggal kita kalikan dengan XI-nya ulang untuk mencari apa sih? EX kuadrat. 0,7 kita kalikan 2 jadi 1,4, 0,75 kalikan 3 jadi 22,5, terus 0,4 kita kalikan 4 jadi 1,4, terus tinggal kita jumlahin semua. Nah, nyari variansinya itu cukup mudah setelah udah kita bikin tabel gini. Tinggal lihat yang hasil bawahnya aja jumlahnya. Nah, meantan tadi sudah ketemu variansi, tadi kita pakai rumus yang E dalam kurung X kuadrat. Tadi kan udah 5,4 ketemunya, dikurangi dengan EX kuadrat. Nah, EX kuadrat kalau kuadratnya di luar, kita itu dari nilai ekspektasi awalnya tadi 2,05 kita kuadratin. Dan hasilnya mesti beda. Biasanya nggak sama. Jadi bisa tenang aja di aspek itu. Terus kalau mau nyari apa namanya? Standar deviasi, tinggal kita akar aja. Oke, itu untuk soal 1. Soal 2 ini kalau misal datanya kelompok. Nah, kalau datanya kelompok rumusnya itu beda ya, teman-teman. Kalau untuk data kelompok kita menggunakan rumus yang ada di TM5. Kalau variansi, rumusnya itu variansi per sampel size-nya. Sedangkan apa namanya? Rata-rata itu masih tetap, sama standar deviasi itu untuk lain. Oke, kita kerjain dulu aja. Jadi kita udah punya datanya seperti ini, kita harus nyari rata-rata, variansi, sama standar deviasi. Bikin lagi tabelnya. Nah, yang ini lebih panjang soalnya kita harus nyari XI-nya berapa. Soalnya kalau untuk yang berkelompok, XI itu bukan peluang lagi ya, tapi kita harus cari nilai tengahnya. Jadi tepi bawah sama atas untuk setiap kelompoknya kita cari tengahnya. Jadi 45 sama 52 itu kita jumlahi, kita bagi 2. Hasilnya nanti 48,5, 56,5, 64,5, dan seterusnya. Nah, itu untuk XI. Frekuensi atau FI itu udah diketahui dari soalnya sendiri tadi. Sudah ada semua. Lalu kita mulai dengan XI dikurangi apa namanya? Rata-rata.
Nah, untuk rata-ratanya sendiri itu cukup kita kita kalikan frekuensi dengan XI terus kita bagi dengan frekuensinya sendiri. Itu mencari untuk mencari rata-ratanya bisa dilihat di sini 68,23 kg. Nah, terus kita kurangi aja XI, kita kurangi X bar. Kalau kita udah mengurangi, lalu kita lanjut dengan dikuadratin. Terus kita kuadratin semua, habis itu dilanjut dengan dikali frekuensinya lagi. Jadi sebenarnya mirip juga sama yang yang tabel datanya tunggal, bedanya cuma di bagian XI di sini kan kita nggak usah mengurangi dengan rata-rata ya, tapi kalau yang di berkelompok ini harus kita kurangi dengan rata-rata. Oh ini ya udah benar sih, tinggal kita kalikan aja. Nah kalau udah kita kalikan, kita nyari standar deviasi variansi ya terlebih dahulu. Variansi kan tadi rumusnya udah ada di sini, itu rumus variansinya sendiri per n, nanti harus kita bagi n. Nah n itu apa? N itu seluruh datanya. Jadi kalau di sini n itu seluruh sigma fi itu 60. Jadi nanti hasil akhirnya kita bagi dengan 60 seperti yang udah ditulis di sini. Nah, sigma fi kali xi min x bar kuadrat kita bagi dengan sigma fi. Terus sudah kita bagi. Nah, untuk nyari deviasi standarnya, kenapa nggak kita bagi dengan n, akar n? Soalnya kalau kita udah nyari variansinya dari rumus ini, standar deviasinya nggak perlu kita pakai ini, langsung aja kita akar aja. Kecuali kita mulainya dari standar deviasi. Kalau kita mulai dari standar deviasi, bukan mulai dari variansi, ya kita baru pakai rumus ini. Ini tuh buat soal TM5 yang rumus yang bawah ini. Yang lebih kita pakai yang ini untuk TM1. Itu kalau soalnya datanya berkelompok seperti ini. Dan untungnya sampai sekarang belum ada ya data berkelompok. Oke, mungkin sampai situ dulu untuk penjelasan TM1. Mungkin ada yang mau ditanyakan, bisa di chat. Atau rumus SD kan akar variansi. Cara tahu pakai rumus yang di soal 1 gak ada N atau rumus yang di soal 2 ada N. Itu berkelompok atau enggak. Jadi datanya itu tunggal apa enggak. Kalau kita lihat dari ini lagi ya. Tabelnya kan udah kelihatan di sini, ini itu data tunggal. Nggak ada kelas, nggak ada kelasnya di sini. Nggak ada antar nilainya. Ini kan datanya tunggal dibandingkan yang ini data kelompok. Nah, jadi kalau data kelompok kita itu pakai rumus yang dari TM5. Rumus variansinya. Untuk meannya masih sama. Nah, kalau pakai data tunggal, kita menggunakan rumus yang pertama. Ini. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Aku tunggu sampai menit ke-22.
Oke, karena jam sudah menunjukkan angka 2022, maka kita lanjut dengan TM3. Oke, TM3 kita mulai dari sini. Soalnya itu diketahui bahwa ada 30% pelanggan dari sebuah toko online memberikan ulasan bintang 5 setelah berbelanja. Jika pada suatu hari terdapat 8 pelanggan yang berbelanja, N jumlah percobaan itu 8 pelanggan, peluang suksesnya 0,3 tadi udah ada di soalnya, sama gagalnya 70%, 0,7. Sukses itu memberi bintang 5. Tentukan peluang tepat 3 pelanggan, peluang paling baik 2 pelanggan, sama nilai mean variansi dan standar deviasi. Nah, ini sebenarnya ngambil soal apa? Soal ini ngambil inspirasi dari kuis kemarin. Walaupun bentuknya itu seperti soal cerita ya. Tapi sebenarnya kerjanya sama, cuma rumusnya nggak di dalam soalnya. Rumusnya tak fotoin, tak taruh sini. Oke, jadi eh, apa yang kita ketahui dari soal ini? Kita tahu N sama NPX. Nah, mana oh ya. Jadi untuk N kan udah ada di soalnya ya. N itu 8 pelanggan, P-nya itu peluang suksesnya. Nah, X itu gimana tahunnya? X itu tinggal P kalau kita kalikan 10 biasanya. Jadi dalam kasus ini X itu 3. Soalnya kita nyarinya dari peluangnya yang 0,3 tadi. Nah, mungkin kemarin bukan, kalau aku ya kemarin pas kuis itu yang aku bingung itu notasi ini apa artinya. Nah, untuk ini itu maksudnya kombinasi ya teman-teman. Jadi kita harus mencari kombinasi terlebih dahulu dari N sama X, lalu kita kalikan dengan P dipangkatkan dengan X, lalu kita kalikan dengan 1 min P, N pangkat N dikurangi X. Nah, nanti kalau kita bentukkan dalam apa? Kita terapkan dalam soal ini, bentuknya seperti ini. Pertama, cari dulu kombinasinya berapa. Jadi tadi kan kita tahu kalau N-nya itu 8 terus X-nya 3. Berarti kita hitung dulu kombinasi, soalnya yang paling susah lah bisa dibilang, paling ribet. Kombinasi dari 8 sama 3 itu 8 faktorial per 3 faktorial sama 5 faktorial. Kalau mungkin ada yang bingung, sebentar. Mungkin aku fotoin ini aja. Bentar. Aku tambahin foto dulu. Nah, mungkin aku tambahin ini di bawah sini. Biar mungkin kalau ada yang kebingungan untuk kombinasi rumusnya seperti apa. Lalu tinggal kita selesaikan ini permasalahannya, dapatnya nanti 56. Terus kita lanjut 56 nanti masuknya ke sini. Terus tinggal kita nyari tadi peluang sukses dipangkatkan dengan X dikalikan peluang gagal dipangkatkan dengan N dikurangi X. N-nya tadi 8, kita kurangi X itu 3 jadi 5. Tinggal kita jumlahkan semua dan kita nanti dapat peluangnya berapa? 0,2541. Nah, untuk pertanyaan 2, ini lebih tricky ya. Kalau misal diminta paling banyak 2 pelanggan. Nah, kalau soalnya seperti itu, kita itu harus nyari satu-satu. Kalau dari 0 pelanggan berapa, 1 pelanggan berapa, 2 pelanggan berapa. Kita harus nyari peluangnya masing-masing, habisnya itu kita jumlahkan semua. Nah, sebenarnya caranya sama sih, cuma tinggal kita cari kombinasinya satu-satu. Lebih gampang kalau dijadiin tabel. Kita cari kombinasinya dulu, terus kita cari PX-nya, lalu kita cari Q dikurangi N min X. Oh ya, Q itu sama aja 1 min apa tadi? 1 min P. 1 min P ya 1 min P itu Q. Udah dapet, terus kita terakhir itu PX sama dengan X itu peluangnya. Nah, kalau udah dapat semua tinggal kita jumlahi peluangnya satu-satu. Soalnya tadi kan bilangnya maksimal 2 ya. Paling banyak 2 pelanggan, berarti 2-nya juga termasuk.
Dan yang terakhir adalah untuk mencari mean, variance, dan standar deviasi. Untuk rumusnya itu juga beda, mean, variance, dan standar deviasi. Ada rumusnya sendiri. Kalau mean itu N kali P, variance itu NPQ, terus standar deviasi kita akarkan aja dari NPQ. Jadi nggak perlu aku jelasin lama-lama soalnya ya straightforward bisa dibilang. Lalu untuk soal berikutnya. Nah, untuk soal berikutnya kayaknya kurang lebih sama aja sama sebelumnya ya. Cuma yang kali ini dibalik aja. Ini dibalik soalnya maksudnya peluang paling sedikit. Sekarang paling sedikit. Tadi kan paling banyak. Jadi kayaknya nggak perlu tak jelasin terlalu lama untuk yang TM3 supaya kita bisa langsung ke TM5. Mungkin sampai sini ada yang ingin tanya nggak dari TM3? Nama materi yang TM3 ini binomial ini. Yang apa? Buat latihan soal. Sebentar aku tak minum dulu. Kalau nggak ada yang ditanya, maka kita lanjut aja ke TM terakhir, TM5. Nah, di TM5 itu sedikit ribet, bisa dibilang. Soalnya kita belum lihat soal TM5 itu bakal kayak apa, tapi bisa kita ambil beberapa contoh yang udah kita lihat dari PPT. Yang terutama itu disuruh nyari distribusi sampling. Nah, distribusi sampling ini agak rumit. Yang aku ketahui dari teman-teman juga ada yang bingung Mas Yan untuk distribusi sampling sendiri. Jadi gampangnya aku jelasin dari soalnya aja langsung. Oke, soal nomor 1. Sebuah populasi terdiri dari 4 nilai pengamatan jumlah produk cacat per hari di sebuah pabrik, yaitu 1, 2, 3, 4. Setiap nilai memiliki probabilitas yang sama. Tentukan 1 semua kemungkinan sampel X1, X2. Berarti ini itu nanti N-nya 2 kali. Itu informasi penting yang perlu diingat. Lalu distribusi sampling dari X sama dengan X1 plus 2 per 2. Jadi nanti kita bagi 2. Lalu mean populasi dan verifikasi bahwa X sama dengan mu. Verifikasi itu nanti akan gue jelaskan di bawah, tapi sebenarnya mudah banget. Nah, kita mulai aja dari ini datanya ya. Udah di sini. Sebenarnya 1, 2, 3, 4 kan tadi bilangnya peluangnya sama, berarti semua 1/4. Nah, kita harus mencari semua sampel X1, X2. Biasanya nggak disebut di X1, X2, tapi biasanya dibilang kayak seperti soal 2, ukuran N sampelnya berapa, nanti dikasih tahu. Nah, 2 kalau dibilangnya ukuran N sampel 2 atau X1, X2, berarti kita harus mencari semua pasangan, semua apa sih namanya nih? Semua X-nya itu harus berpasangan 2. Mulai dari 1. Jadi 1,1, 1,2, 1,3, 1,4. Terus kita ulang lagi dengan 2, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4 sampai kita ketemu 4,4. Nah, terus kita harus ngapain setelah kita udah bikin seperti itu? Kita harus nyari rata-rata dari setiap kombinasi itu. 1 sama 1 kita jumlahkan terus kita bagi 2. Nah, apa? Iya, 1 tambah 1 kita bagi 2 jadinya 1. Nah, dibagi berapa itu tergantung N sampelnya berapa. Ini kan diminta 2 ya. Tapi kemungkinan juga bisa diminta 3. Nah, kalau diminta 3 berarti harus dibagi 3. Nah, 1,1 dibagi 2 jadi 1. 1,2 dibagi 2 jadi 1,5. Nah, kita bagi semua. Habis itu
yang peluang ini sebenarnya nggak butuh ditulis, tapi nggak apa, kita tambahin aja soalnya nanti kita terusin di bawah sini. Sebenarnya yang peluang ini nggak perlu tulis. Kita sudah ketemu semua X bar-nya, lalu kita kelompokkan sekarang. Kita cari peluangnya masing-masing. Kita mengurutkan berdasarkan X bar-nya dari 1 sampai paling atas itu 4. Nah, kita harus kelompokkan dengan apa? Kombinasinya masing-masing, terus frekuensinya seberapa sering muncul, terus nanti dapatnya peluangnya. Nah, ini itu untuk distribusi sampling X. Ya, X. Khususnya, ya, kalau yang terakhir ya, mean populasi dan verifikasi bahwa X. Nah, verifikasi kan kita belum pernah ya, tapi verifikasi itu maksudnya kita itu mencari rata-rata dari tabel awal sama kalau itu sama dengan nggak sama rata-rata tabel yang kita hitung sendiri. Jadi mirip kayak kemarin pas PSD itu ada kayak Z tabel sama Z hitung. Nah ini mirip gitu. Kita itu harus verifikasi dari tabel awal yang kita dapat rata-ratanya berapa dengan yang kita buat sendiri. Kalau hasilnya sama berarti ya bisa dibilang benar. Apa yang kita lakukan sudah benar. Mean verifikasi bahwa X sama dengan mu, ya benar. Tapi kalau juga ada kemungkinannya juga. Nah, cara ngeceknya kalau yang tadi kita tinggal jumlahin semua X-nya, terus kita bagi dengan N. Kalau yang tabel saya bikin, kita harus mengkalikan semua X bar-nya dengan peluangnya masing-masing. Jadi mulai dari 1,1 itu kita kalikan dengan 1/16, 1,5, kita 2/16, kita kalikan semua, habis itu kita udah dapat semua. Kita jumlahin sama dengan nggak sama mu awal tadi. Kalau iya berarti benar. Ya, cuma begitu sih yang verifikasi. Nah, terus soal nomor 2 ini beda dikit soalnya kita disuruh nyari bukan cuma distribusi sampling, tapi kita disuruh nyari mean sama variansi. Nah, kalau udah nyampe mean sama variansi, kita ini harus menggunakan rumus yang ada di time 5. Kita kembali lagi ke rumus ini. Kita mulai dari soalnya aja dulu. Data tinggi badan mahasiswa di suatu universitas memiliki distribusi populasi dengan sebagai berikut. Nah ini, kalau ini kita kita langsung lihat aja ini. Udah peluangnya udah ada, kita udah tahu tinggi badannya, ukuran sampelnya 2. Karena kita mengetahui ukuran sampelnya 2, kita harus bikin tabel distribusinya kayak tadi. Berpasangan 2 aja. Nah, tapi kan tadi awalnya itu disuruh mean populasi dan variansi. Kalau untuk nyari itu pakai rumus yang awal tadi, X fx sama X kuadrat fx. Untuk X kuadrat fx ini belum final ya. Jadi nanti masih kita pakai. Tapi yang kita tahu kan rata-rata itu sama aja ya, sama mu. Jadi kita masih X fx 160,5 ini udah ketemu meannya. X kuadrat fx itu masih kita pakai nanti. Nah, ada di bawah sini kok nanti. Oke, itu kita hiraukan dulu, kita lanjut dulu. Kalau kedua, kita nyari distribusi sampel X. Nah, distribusi sampelnya kan tadi diminta N-nya berpasangan 2. Jadi 155 dengan 155, 155, 160, 155, 165, dan seterusnya sampai kita udah ketemu semua. Setelah udah ketemu semua, nggak perlu kita bikin sebenarnya nggak apa sih dibikin seperti ini biar lebih rapi, tapi nggak apa kalau nggak, soalnya kita nggak diminta distribusi sampling dari X ini, tapi kita disuruh mean distribusi sampling dan variansi. Nah, untuk mencari variansinya
Itu rumusnya kan tadi sebentar. Ini tadi lupa aku tambah. Oh enggak, ini udah. Jadi ini harus kita apa namanya? Rumusnya mirip tadi, tinggal cari variansi dulu. Variansinya udah ketemu. Tapi untuk variansi populasi, ya variansi populasi itu kan kita harus bagi n. Nah itu tadi aku lupa tak masukin di atas ini, jadi tak masukin di bawah. Untuk variansinya akhirnya harus kita bagi n, jadinya 6,125. Untuk verifikasinya sendiri bisa dicoba. Tadi kan kita udah ketemu kalau apa nilainya 160,5 dari sini udah ada sebenarnya. Tapi kita juga bisa nyoba dari mengkalikan setiap apa namanya? Setiap X bar dengan peluangnya masing-masing. Habisnya kita kali, kita cocokin apakah sama nggak dengan mu awal tadi dari hitungan normal tadi, dari X kali Fx. Mungkin cukup itu saja kalau soal-soal dari aku. Akan aku pindahkan ke sesi tanya jawab. Mungkin kalau masih ada yang dibingungkan atau yang ingin ditanya, dipersilakan. Akan ku berikan waktu sampai 20.40. Kalau apa namanya? Ada yang salah ya. Kalau misal kalian hitung-hitung terus ada yang salah, nanti bisa japri aku aja, nanti tak ubah. Tapi harusnya nggak ada sih. Kayaknya ya. Ada tips gak apa kata kunci pada soal yang mengidentifikasikan itu berkaitan sama time berapa? Oke, jadi kalau mau tipsnya itu dari time berapa ya kalau khususnya? Biasanya kalau aku bilang ya, kalau soalnya suruh nyari kayak kemarin kan soal nomor satu itu kita cuma suruh nyari mu sama variansi. Ya, itu udah jelas dari TM1. Biasanya begitu. Habis itu kalau misal soal dari TM3 itu soalnya kalau misal jadi beneran dikasih rumusnya ya, nanti pasti udah ada rumus ini apa NPQ itu dari TM3 berarti udah. Terus kalau nomor 5 ini aku nggak bisa bilang bentuk soalnya gimana, soalnya kita belum lihat kayak apa soalnya. Tapi pasti ada kata-katanya distribusi sampling. Soalnya TM5 ini sebenarnya apa ya? Kayak prolog dari TM6. Jadi biasanya soal-soalnya itu langsung aja ke TM6. Soalnya TM6 lebih besar. TM5 sebenarnya yang bisa dijadiin soal cuma ini aja sih, distribusi sampling aja sih. Sama CLT. Apa Central Limit Theorem. Tapi kemarin nggak keluar. Ya. Mungkin ada lagi yang mau ditanya? Aku kasih waktu tambahan sampai 24.1. Iya, 24.2 aja.
Oke, karena udah menunjukkan pukul 2042, mungkin aku tutup di sini aja. Latihan soalnya bisa di atau aja persiapan buat besok. Kalau misal udah ngantuk malam ini bisa dikerjain besok pagi aja. Dan kalau ada pertanyaan, ada yang masih dibingungkan dari materi yang kita bahas hari ini, bisa japri aku atau Rizal. Ya, bisa begitu aja. Kita selalu siap untuk menjawab. Mungkin cukup itu aja. Oh, tadi ada yang mau ditanya nggak? Sepertinya kepencet sih. Jadi nggak apa. Nanti kalau ada pertanyaan tambahan bisa japri aja. Mungkin cukup itu saja dari kami. Terima kasih udah meluangkan waktunya teman-teman. Sekian dari kami. Baik, ya udah. Sun. Ya. Sami-sami. Guys, semangat besok. Thank you guys. Semangat guys, semangat.